Kita akan melihat video sebentar ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau rela menyerahkan nyawa Tuhan bagi setiap kami.
Karenanya Tuhan, setiap kami boleh memiliki hidup yang baru, keselamatan, masa depan Tuhan, yang segala pengharapan Tuhan ada di dalam kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa yang terbaik Tuhan dari hidup setiap kami. Hari ini untuk menyembah Engkau Tuhan, sebagai tanda kami bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau menyerahkan nyawa-Mu saat itu Tuhan. Dan yang ada di pikiran-Mu hanya setiap wajah kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur hidup kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah yang terbaik hanya bagi Tuhan. Segenap tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, pujian kami menyembah. Amin. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban kita di hadapan Tuhan. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari pagi hari ini kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa yang dilakukan oleh Yesus seharusnya kita yang melakukan, tetapi oleh karena kemurahan, oleh kasih Allah, dia rela mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan.
yang mulia, Kau layak bantu Tuhan, layak menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, oh kembali pulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat, angkat suara untuk memuji Dia. Haleluya. Jangan engkau berdiam diri di tempat ini, tetapi angkatlah suara, pujilah Dia. Dia yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Darahnya telah tercurah untuk mengampuni dosa kita. Amin. darah-Mu Tuhan. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami Bapa. Rasakan kasih-Mu Tuhan.
kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan engkau tengok kanan kiri, fokuskan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus.
yang memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat PPI Blessing, gimana kabarnya? Luar biasa. Bersama Yesus ada saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Sekali lagi kita bersyukur Tuhan. Haleluya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit buat kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan Mas Damas berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat pada bagian ini, buat beribadah pada Jumat pagi ini untuk merayakan Paskah Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami berikan Tuhan Yesus, kita dalam persembahan ini supaya dapat berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami dapat belajar taat dengan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami dalam berdoa dan syukur. Haleluya. Baik
kita memberikan yang terbaik. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan, lihat salib Tuhan berdiri. Sotong kayu besar, tanda dosa besar, di sana Tuhan bersama.
tanpa Dia disalib, tentunya kita semua binasa. Dia disalib mengangkut seluruh dosa manusia. Namun barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan memperoleh kematian, tetapi memperoleh kehidupan. Dia menderita, Dia sengsara, Dia dicambuk, Dia diludahi, dirajam dengan batu, diseret, darahnya mengalir, darahnya mengalir, darahnya mengalir, memberikan pengampunan dosa dan menyembuhkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Hosana. Diberkatilah orang yang datang kepadanya. Haleluya. Hosana, Hosana. 6 hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka disambut, Dia disambut dengan begitu gegap gempita, disambut dengan begitu luar biasa. Hosana, Hosana. Namun Dia telah mati, Dia menderita, Dia dianiaya, dan darahnya tercurah bagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan, terima kasih atas karya buat kami semua. Kami mau dengar firman Allah,
Dan sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita berjumpa di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada di tempat ini semua hanya karena Tuhan. Amin. Yesus telah mati buat kita. Penderitaan yang begitu luar biasa itu dilakukan untuk saudara dan saya. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Tadi sudah dibaca oleh Pak Bagio. Saya nggak janjian dengan Pak Bagio dengan worship leader, tapi saya akan membacakan di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ke-7. Saudara, demikian bunyi firman Allah. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita menghina, dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan tentu saja saudara kasih Tuhan, rangkaian peristiwa demi peristiwa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan terjadi begitu saja, bukan kebetulan, tetapi semua itu ada di dalam rencana Allah. Sebagaimana kitab Yesaya yang sudah kita baca pada saat ini, di mana ribuan tahun yang silam Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang anak manusia, manusia sejati yang namanya Yesus Kristus, dia tidak berdosa, namun dia dijadikan dosa karena saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib, dan itu menjadi sebuah realita. Dan saat ini kita peringati, saudara, nubuatan ribuan tahun, dan saat ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa firman Allah adalah firman Allah yang hidup, yang selalu menghidupi bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kematian Tuhan Yesus bukan akhir, bukan finish, bukan selesai, tetelestai. Memang selesai penderitaan, itu adalah puncak segala penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Namun saudara yang kasih Tuhan, pada hari yang ketiga dia membuktikan bahwa dia Allah, Allah yang berkuasa. Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan atas kita.
menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas kematian, saudara. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, menjadi pengharapan bagi kita semua, saudara yang kasih Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Karena Dia hidup, maka sudah kematian bukan akhir bagi setiap orang yang percaya. Setiap kali kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam acara perkabungan, saudara, saya selalu menyampaikan bahwa kematian bagi orang percaya bukan akhir dari perjalanan mereka, bukan selesai dimakan. Begitu pula Tuhan Yesus bukan selesai digantung di kayu salib, tetapi Yesus membuktikan kuasanya, dan itu nanti juga akan kita alami. Artinya di dalam Yesus kita memiliki pengharapan. Katakan sama-sama, harapan pasti, saudara kasih Tuhan. Harapan kita itu pasti. Sebab itu ada 3 hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan di dalam makna Jumat Agung pada saat ini, kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kalau tadi dikatakan begini, saudara, di dalam dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Padahal apa, saudara kasih Tuhan? Ayat yang tepat, ini jawaban, saudara. Tetapi sesungguhnya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu untuk saudara dan saya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Katakan sama-sama, dosa kita lah yang ditanggungnya. Sama-sama katakan, saudara, dosa kita lah yang ditanggung. Itu sesuatu yang luar biasa, dan betul-betul digenapi. Dia menderita sengsara karena saudara dan saya. Dan saudara kasih Tuhan, sesungguhnya penyakit kita yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Yang pertama, Yesus tergantung di kayu salib, dikatakan dosa kita sudah diampuni Allah. Katakan sama-sama, saudara, dosa kita sudah diampuni Allah. Karena apa? Allah kita ini bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang seperti disangkakan oleh banyak orang, Allah yang kejam. Tetapi Allah kita itu adalah yang penuh dengan kasih, di mana pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Ketika kita ditampar pipi kanan kita, berikan pipi kiri kita. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, ketika kita ditindas, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita disolimi, ketika kita menderita aniaya karena orang lain, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Memberkati mereka, mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan nilai-nilai kebenaran buat kita. Dosa kita yang ditanggungnya, dan kita sudah mendapat pengampunan. Oleh karena itu kita juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu ajaran dari Tuhan Yesus. Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah simpan kepahitan, jangan pernah simpan kebencian, dan jangan simpan punya iri hati dan dengki kepada orang lain. Tetapi belajar untuk melepaskan pengampunan. Meskipun karena orang itu kita menderita, kita susah, dan bertahun-tahun kita tidak punya apa-apa karena orang itu. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita untuk kita melepaskan pengampunan. Tapi mungkin kita berkata begini, Pak, bagaimana kita bisa memberikan pengampunan? Karena orang itu sudah berbuat hal yang tidak baik terhadap kami. Karena orang itu saya menderita, karena orang itu saya susah. Kalau kita tidak mampu, mintalah kepada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita sudah diampuni dosa kita,
kita sudah dibebaskan dari pelanggaran kita. Saudara, kenapa Tuhan Yesus telah mengampuni? Karena kita udah orang berdosa. Di dalam Yesaya 59 ayat kedua dikatakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kita ini memiliki dosa, saudara. Dosa warisan dari nenek moyang kita. Saudara, kalau ada orang berkata bayi lahir itu suci, itu salah. Bayi lahir itu sudah menanggung dosa. Dosa apa? Dosa warisan. Dosa warisan siapa? Ada. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, itu. Tetapi Yesus mau menanggung itu. Dan belum termasuk dosa yang kita lakukan, saudara. Tetapi semua itu pengampunan Tuhan sempurna. Katakan sama-sama, pengampunan Tuhan sempurna. Tuhan tidak pernah melihat apapun latar belakang status sosial. Coba kalau kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia datang untuk melayani. Amin. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, saya juga banyak belajar karena kita ini dulos, keset, hamba, bukan bos. Saudara, saya nggak suka kalau ada orang memanggil bos, karena yang saya bukan bos, saya ini dulos, pelayan, hamba, tidak lebih dari itu, saudara. Saudara, makanya besok pagi kami akan berangkat ke Ngawi, pelayanan di sana. Saya sampaikan, pokoknya saya bisa tidur di mana saja, nggak usah disiapkan macam-macam. Biasanya kan begitu, saudara. Karena saya datang mau melayani, bukan untuk dilayani. Kami ingin melakukan segala sesuatu untuk orang lain, saudara. Makanya gereja ini visinya diberkati untuk menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan visi dari manusia tetapi visi dari Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, marilah kita belajar untuk memberkati. Menjadi berkat itu nggak harus kaya terlebih dahulu. Apa yang kita punya dalam diri kita, kita jadi berkat. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, sudah memulihkan hubungan kita. Sudah, coba kita perhatikan kalau kita membaca di dalam kitab suci ini. Seminggu sebelum Paskah, sebelum Yesus diserahkan untuk disalib, Yesus dielu-elukan. Makanya saudara, tadi saya ganti Hosana, Hosana, karena diberkatilah orang yang datang kepada Dia. Hosana, Hosana, Allah kita maha besar. Tapi begitu mereka mengelu-elukan dan menjelang disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan pada waktu itu. Lalu Yesus mengatakan, anggur ini adalah lambang darah perjanjian baru. Itu sesuatu yang luar biasa. Darah anak domba Allah. Dalam perjanjian lama, ketika kita mau datang dalam perjanjian lama, itu biasanya umat Tuhan ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban. Korban intinya darah itu dipersembahkan. Tetapi sekarang darah anak domba Allah dipersembahkan kepada Bapa untuk memberikan pengampunan dosa kepada saudara dan saya. Dalam perjanjian baru, nanti sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Di mana Kristus mati buat kita semua. Kita ini sebenarnya orang-orang yang tidak layak. Kita ini orang-orang yang hina, yang harus dimurkai, yang harus binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka Dia menyelamatkan kita. Itu sesuatu yang sangat hebat, luar biasa. Di dalam dunia ini gak ada yang mau rela menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Betul? Betul? Betul gak? Ada gak? Tokoh agama manapun gak ada yang mau rela memberikan nyawanya untuk umatnya. Hanya Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya, hidupnya buat kita semua. Ini semua anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, anugerah Tuhan. Hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Nggak ada yang patut kita banggakan, yang kita andalkan, selain kita andalkan dari kuasa Tuhan. Sudah,
Yang kedua, yang pertama dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tatkala Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Bapa mengapa kau meninggalkan aku? Dan pada saat dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Tirai bait Allah itu terbuka menjadi dua, terbelah menjadi dua. Dengan kata lain, sudah tidak ada lagi penyekat. Yesaya 59:2 tadi katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Ada hubungan yang terpisah antara Tuhan dengan kita. Karena apa? Karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Tapi ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya kita bisa langsung datang kepada Tuhan 24 jam. Amin. 24 jam non-stop Tuhan bisa ditemui. Tapi kadang-kala kita tidak pernah memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk datang kepada Tuhan. Tatkala kita sudah menghadapi persoalan, tatkala kita sudah menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita, onak dan duri, apa yang kita lakukan, saudara? Biasanya kita mencari pertolongan kepada orang yang bisa menolong kita, orang yang bisa membantu kita, orang yang bisa berikan jalan keluar. Saudara, itu salah, saudara. Sebab ketika orang itu tidak bisa memberikan pertolongan, orang itu tidak bisa membantu kita, pasti kita akan kecewa. Karena kita mengharapkan, betul? Coba nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya begini, saya seringkali saudara, mendapat aduan. Saudara, aduan dari ada teman, ada orang lain berkata begini, Pak, saya ini sudah bekerja lama loh Pak, tapi saya tuh mengharapkan mau pinjam duit sama majikan saya supaya nanti dipotong gaji. Karena saya butuh sekali, saya perlu sekali. Tapi apa jawaban dari majikan saya? Nggak bisa menolong. Padahal saya butuh sekali. Akhirnya kecewa. Tadinya kerjanya serius, bagus, ini bla 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 bagus. Tapi karena kecewa, lalu kerjanya apa? Ogah-ogah. Contoh kan? Contoh yang kecil yang sering kali kita hadapi. Saudara kecewa. Namun ketika kita datang kepada Tuhan, datang kepada alamat yang tepat. Amin. Di sana kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seorang ibu yang namanya Hana, dia punya pergumulan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Madunya selalu menyakiti hatinya. Suaminya tidak peduli terhadap dirinya, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan seorang imam yang digadang-gadang yang bisa menolong, bisa membantu, yang bisa mensupport, malah menghakimi. Akhirnya dia hanya bisa lari kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, aku ini adalah seorang yang sedang bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Dan apa terjadi, saudara? Bahkan Tuhan sudah menutup kandungannya. Kalau Tuhan sudah menutup, tak seorang pun yang bisa membukanya, betul? Itu kan lahan kodrat, saudara. Betul tidak, saudara? Kalau Tuhan sudah menutup, tak seorang pun yang bisa membukanya. Atau kalau Tuhan sudah membuka, tak seorang pun yang bisa menutupnya, betul? Tetapi meskipun sudah divonis, meskipun sudah ditutup, itu sesuatu yang mustahil, sesuatu tidak mungkin. Namun karena doa, dia datang kepada Tuhan, hubungannya sudah dipulihkan dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada satu perkara yang mustahil. Allah kita Allah yang hebat, Allah yang gampang tersentuh dengan doa kita, dengan mencurahkan isi hati kita. Karena sudah tidak ada penyekat lagi, tidak lewat imam lagi. Zaman konsep perjanjian lama, kalau mau datang kepada Tuhan harus melalui imam. Sehingga imam ketika masuk ke dalam ruang maha kudus, kakinya itu dicencang, saudara, lalu dikasih apa? Kalau bahasa Jawanya itu kelinting. Kalau bahasa Indonesia apa?
Lonceng ya, lonceng lah. Kalau lonceng kan gede, saudara. Lonceng ya, linting gitu. Jadi nanti kalau dia hidup berarti ketika dibunyikan bunyi, saudara. Dengar dari luar. Tapi kalau nggak bergerak, mereka nggak membunyikan si imam itu berarti sudah mati. Itu saudara. Harus melalui imam, segala sesuatunya melalui imam. Coba saudara, kalau saudara mau datang kepada orang yang kita kenal, tapi lewat apa saudara? Calo, maklar. Kira-kira apa? Penghubung, ada penghubungnya. Wah ribet, betul nggak saudara? Ribet nggak? Coba saudara. Saya kadang-kadang begini. Dulu pada waktu belum jadi pejabat saudara, belum jadi pejabat, setiap jam saya telepon, jam ini bla 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 bla, tak tahu pak, belum. Tapi setelah jadi pejabat saudara, mau ketemu birokrasinya angel, betul? Harus lewat ajudannya, harus lewat protokol, betul? Nah begitu loh saudara. Ribet nggak? Ribet. Aku langsung WA, Pak, saya minta tolong begini bla 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 bla. Bu, saya minta tolong bla 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 bla. Gitu kan saya saudara. Akhirnya jawab, teman-teman enggak, loh, Pak, nggak ada protokol ini. Bapak sudah janjian sudah WA-an ini bla bla gitu. Ribet saudara. Benar nggak saudara? Tak WA, wah janjinya begini. Akhirnya saya laporkan sama temannya pimpinannya, dimarahin kapok muapan. Nah sedang ribet saudara. Nah sekarang itu nggak ada penyekat lagi saudara. Datang kepada Tuhan langsung. Karena tirai bait Allah itu sudah terbuka menjadi dua. Hubungan kita dengan Allah sudah tidak ada saudara jurang lagi. Karena Yesus yang menjadi jembatan untuk kita datang kepada Bapa. Amin. Itu sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Yang ketiga saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kita dibebaskan dari kematian kekal. Dengan kematian Tuhan Yesus itu kita beroleh kebebasan dari kematian kekal. Dan kita beroleh kehidupan yang kekal. Dengan kata lain kita beroleh keselamatan. Katakan sama-sama, beroleh keselamatan. Keselamatan itu anugerah saudara. Keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena Efesus pasal yang kedua 8 sampai yang 10, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan dari usahamu, bukan dari pekerjaan baikmu, bukan karena segala jerih lelah kita. Sebab segala jerih lelah kita, segala kebaikan kita, segala apa yang ada pada diri kita, itu ya saya katakan bagaikan kain kotor alias gombal, nggak ada artinya. Tetapi keselamatan itu karena iman kepada Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, keselamatan karena iman. Hanya karena beriman kepada Tuhan itu kita diselamatkan saudara. Hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus itu kita beroleh anugerah. Hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan. Namun saudara kasih Tuhan, kita harus mengikuti segala apa yang diperintahkan Tuhan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, usaha kita, amal-amal kita. Saudara, makanya saya seringkali tanya kepada jemaat, doa puasa, kita berdoa, kita berpuasa, itu kira-kira saudara, maksudnya tujuannya apa? Maksudnya kan, wah, biar saya punya hubungan. Kemarin saya ketemu dengan orang, puasa itu tujuannya apa tak tahu? Ya saya supaya bisa tambah suci, supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya saya bisa macam-macam saudara. Saya tanya, saya langsung tak, puasa dan doa itu, doa dan puasa itu tidak mempengaruhi kebaikan Allah, saya bilang gitu. Mempengaruhi kebaikan Allah. Loh, Allah itu baik kok. Allah tetap baik kan? Baik. Tapi kalau kita doa dan berpuasa, kita sedang mentaati perintah Tuhan. Jenis ini tidak bisa dilakukan jika tidak disertai dengan doa dan puasa. Itu kata firman Tuhan. Artinya kita taat. Jadi ketika kita taat, di situ kita akan mendapat mukjizat Tuhan. Jadi kuncinya saudara, ketaatan kita. Jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita belajar taat.
taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa-apa, tapi karena kita taat terhadap perintah Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk taat. Dimana sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sedang taat terhadap perintah Tuhan. Lakukan hal ini, kerjakan hal ini. Supaya apa? Supaya kita taat terhadap firman Tuhan. Kita taat melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita taat, kita akan beroleh berkat. Amin. Ketika kita taat, kita akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Saudara, berkat itu bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jasmani, tetapi berkat kerohanian itu sesuatu yang sangat besar. Oleh sebab itu, saudara kasih, mari kita belajar untuk mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Mari, saudara, kita sama-sama siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Ada 3 hal yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dosa kita sudah diampuni dan kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan terlebih kita sudah beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Di mana sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kasih Allah budi. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
pribadi dengan Tuhan. Sehingga dalam perjamuan kudus ini kita semua diberkati Tuhan. Momen-momen ini adalah momen yang sangat berarti buat kita. Saya mengundang bagi petugas untuk maju ke depan. Yang namanya perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, kami mendapatkan mujizat dan darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami, dan tubuh-Mu bersatu dengan tubuh kami, sehingga kami punya tubuh kebangkitan, kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima perjamuan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.
kuasa, di dalamnya ada mujizat. Sebab itu ketika kita makan dan ketika kita minum, di situ kuasa darah anak domba dan tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita, sehingga kita dipulihkan, hidup kita diubahkan. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dengan firman Tuhan, akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Kita beroleh hidup yang kekal, saudara. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup bagi dunia. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika engkau percaya, makan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat sawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus sudah menyucikan kita, sudah mengampuni dosa kita, dan dikatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Katakan sama-sama, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Darah Yesus sudah mengampuni dosaku. Dan dengan firman Tuhan, saudara, sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus berkata begini, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Perhatikan baik-baik, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sudah percaya dosamu sudah diampuni? Sudah percaya dosamu sudah diampuni? Jika kau percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum iman. Sembah Dia, haleluya. Sembah
Atau barangkali ada yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit. Tuhan Yesus, darah-Mu penuh dengan kuasa. Darah-Mu sudah memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan darah-Mu sudah memperbaharui hidup kami, sehingga kami jadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Allah terjadi atas kami. Mujizat Allah terjadi atas diri kami. Terima kasih. Kami percaya akan kuasa-Mu, dan kami percaya saat ini kami telah menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami mau belajar taat. Kami mau belajar melakukan kehendak-Mu. Ketika kami belajar memberi, maka kami akan diberi. Ketika kami belajar menabur, maka kami akan menuai. Kami mau hidup menurut segala ketetapan dan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, tapi kami mau belajar taat. Demi nama Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan persembahan kami. Haleluya. Yesus tetap berjalan seperti biasa jam 8, dan setelah itu ada acara anak dan pemuda ya. Jadi setelah itu ada acara anak dan pemuda di tempat ini untuk anak-anak sekolah minggu, dan kalau muda silakan ajak yang lain untuk bisa bergabung, untuk bisa menikmati acara Paskah ya. Saya pikir itu saja, dan mohon dukungan doa. Besok pagi kami dengan tim akan ke Ngawi, di mana kami akan melayani hamba-hamba Tuhan, Tongkat Harun di Kota Ngawi, tapi tepatnya di sebelah barat daerah Mantingan, Banaran masuk ke dalam. Dan setelah itu kami akan mengadakan sebuah pemberdayaan masyarakat. Lalu hari Minggunya pemberdayaan masyarakat. Lalu hari Minggunya kami melayani firman di sana. Ya, firman Tuhan di sana dibagi ada 3 gereja yang minta dilayani pagi dan sore, dan siangnya kami juga akan melatih tentang pemberdayaan ya, supaya meningkatkan skill. Tentu saja cuma di tempat ini juga banyak ya pelajaran skill-skill yang sudah kita ajari ya. Kita pernah belajar tentang bagaimana membuat mie. Ada yang tidak bisa membuat mie enggak? Ingat enggak? Buat roti ya, buat ayam merah, ayam kremes, dan lain sebagainya ya. Nanti kalau kami ada grup khusus untuk mengajari skill seluruh Indonesia. Jadi Bapak sekalian, ini yang sekarang harus kita berdayakan jemaat-jemaat, supaya jemaat dalam masa pandemi ini juga ada tambahan ya, tambahan ekonomi, tambahan pemasukan. Itu yang menjadi kerinduan kita tentunya Bapak Tuhan. Nah saudara ya, saya memberikan wawasan begini. Kemarin saya juga dikirimi dapat oleh-oleh dari teman saudara, yaitu
singkong apa? Aduh, rolade ya, rolade daun singkong. Nah, ini kan aneh. Saya pernah ngajari bagaimana buat kerupuk daun singkong. Nah, itu saudara. Jadi hal seperti itu yang mungkin kelihatannya hanya dipandang sebelah mata, tetapi bisa meningkatkan ekonomi. Ya, kita nanti ke depan jemaat juga akan dilatih untuk hal seperti ini. Saya pikir tidak ada yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Sebentar kita akan mundur di hadapan Tuhan. Dan jangan takut, jangan berkecil hati. Sebab tangan Tuhan yang perkasa, Tuhan Yesus yang maha dahsyat, kuasanya masih tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetap memandang Tuhan, tetap mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dan ajak terus berkomunikasi secara pribadi dengan Dia, agar Dia menuntun setiap langkah kehidupan kita. Apapun masalah persoalan dalam hidup rumah tanggamu, baik pekerjaanmu, usahamu, ekonomimu, anak-anakmu, orang tuamu, studimu, jika kamu menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan yang akan menyelesaikannya itu semua. Sebab Tuhan akan turun tangan untuk menolong dalam hidupmu, tak kala engkau mengangkat kedua tangan. Oleh karena itu, jika sebentar kita akan pulang, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan Bapak Bagiarto, kami menyerahkan Budi juga, kami menyerahkan juga Bu Nela, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dan kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan. Tak ada satu perkara yang mustahil, tak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua terjadi dengan ajaib, dengan cara yang luar biasa. Coba yang berkati Tuhan, mari kita angkat tangan.
Tuhan Yesus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, Engkau tetap berkemenangan dan Engkau tetap sehat karena perlindungan Allah menyertai. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon kami berkata, berkat-Mu sudah mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kami akan bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.